Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 230601914. Di sini saya ingin melakukan praktikum genetika dengan topik peluang dan uji Chi-kuadrat. Selamat menyaksikan. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa teori peluang kemungkinan adalah dasar untuk menentukan nisbah yang diharapkan dari tipe persilangan genetif yang berbeda. Nah, percobaan ini memungkinkan kita untuk menduga suatu kemungkinan diperolehnya hasil tertentu dari suatu persilangan tersebut. Nah, kemudian dalam praktikum ini kita menggunakan metode yaitu metode Chi-kuadrat yang merupakan suatu cara untuk membandingkan data hasil persilangan dengan hipotesis secara teori. Lalu tujuan dalam praktikum ini adalah yang pertama menghitung peluang dan menghitung Chi-kuadrat. Yang kedua yaitu menggunakan uji Chi-kuadrat dalam analisis genetika Mendel. Nah, alat dan bahan dalam praktikum kali ini itu yang pertama satu nilai mata uang koin. Nah, ini nanti tiap sisinya diberi tanda A besar dan juga A kecil. Lalu ada spidol atau marker yang bisa digunakan untuk memberi tanda pada sisi koin dan juga menulis hasil data yang telah diperoleh. Setelah itu ada kertas. Nah, kertas ini digunakan untuk mencatat hasil data yang telah diperoleh. Nah, sekarang kita akan memberi tulisan pada tiap sisi atau tanda pada setiap sisi koin. Nah, kita bisa menggunakan label agar lebih mudah. Nah, kita beri tanda pada setiap sisi mata uang. Nah, kita beri tanda A besar pada sisi yang sebelah sini dan juga kita beri tanda A kecil pada sisi yang sebelah sini. Nah, setelah itu kita akan melakukan pelemparan. Nah, sebelum itu kenapa sih kita beri tanda A besar dan juga A kecil? Untuk tanda A besar itu menunjukkan alel A besar dan A kecil itu menunjukkan alel A kecil. Selanjutnya masuk ke dalam cara kerja. Nah, cara kerjanya itu cukup mudah dan cukup simpel, yaitu dengan cara ini. Kita melemparkan satu koin mata uang ini ke atas, lalu kita catat sisi mana yang muncul ke permukaan. Semisal sisi yang kita beri tanda A besar ini yang muncul ke permukaan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa gametnya itu mengandung alel A besar, sedangkan yang muncul ke permukaan jika yang A kecil ini menunjukkan gametnya mengandung alel A kecil. Nah, pelemparan ini kita lakukan sebanyak 100 kali dan langsung dicatat hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam praktikumnya. Nah, kita menyiapkan tadi koinnya yang telah kita beri sisi tanda A besar dan juga A kecil. Nah, sudah. Kita membutuhkan spidol dan juga tabel hasil pengamatan. Nah, kita pertama yaitu melemparkan koin ke atas. Lalu kita catat sisi mana yang muncul ke permukaan. Kita coba ya. Nah, ternyata sisi A kecil yang muncul ke sisi permukaan. Jadi kita catat pada tabel hasil pengamatan ini pada sisi yang tali A kecil. Kita beri tanda angka 1. Kita lakukan pelemparan lagi yang kedua. Nah, ternyata dalam pelemparan yang kedua itu muncul sisi A besar. Kita tulis pada gamet alel A besar. Pelemparan yang ketiga itu muncul sisi A kecil. Kita tulis ke dalam tabel A kecil. Kita lakukan percobaan ini sebanyak 100 kali dan kita catat hasilnya.
Setelah dilakukan percobaan sebanyak 100 kali, diperoleh hasil bahwa pada gamet alel A besar memiliki frekuensi 70 kali, yang artinya selama pelemparan 100 kali itu sisi gamet alel A besar yaitu muncul ke permukaan sebanyak 70 kali. Lalu pada gamet alel A kecil dengan frekuensi 30, artinya pada 100 kali pelemparan muncul gamet alel A kecil sebanyak 30 kali. Nah, setelah itu, kita membuat tabel UCC kuadrat. Nah, dalam tabel ini terdapat tabel gamet, lalu ada tabel observasi, kemudian ada tabel expected. Nah, kemudian ada tabel deviasi, yaitu yang diperoleh dari expected dikurangi dengan observasi. Lalu ada koreksi D, setelah itu ada D kuadrat, dan yang terakhir yaitu D kuadrat per E. Selanjutnya, pada tabel gamet, ini bisa diisi dengan gamet atau alel. Nah, itu nanti diisi dengan A besar dan A kecil. Lalu pada tabel observasi bisa diisi dengan frekuensi, kemudian expected itu 3:1 dari 100. Lalu yang deviasi itu expected dikurangi observasi. Terus ada koreksi D, ini nanti menunjukkan nilai positif. Nah, setelah itu ada D kuadrat. Nah, nanti deviasinya dikuadratkan, lalu ada D kuadrat dibagi dengan expected. Diperoleh hasil bahwa pada tabel gamet A besar itu observasinya yaitu 70, kemudian expectednya 75, deviasinya yaitu expected dikurangi observasi hasilnya 5, lalu koreksi D-nya tetap 5, kemudian D kuadrat yaitu dikuadratkan jadi 25, lalu D kuadrat per E sama dengan 0,33. Nah, untuk gamet A kecil itu caranya juga sama. Nah, dari sini telah kita ketahui bahwa X kuadrat hitungnya yaitu 1,33. Nah, X kuadrat tabelnya itu sudah ditetapkan yaitu 3,84. Nah, diperoleh kesimpulan bahwa X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Di sini menunjukkan bahwa hipotesisnya itu diterima, artinya simulasi yang dilakukan sesuai dengan teori. Nah, kita tarik kesimpulan dari praktikum peluang dan uji kuadrat kali ini. Yaitu yang pertama, di sini diperoleh bahwa X kuadrat hitungnya itu lebih kecil dari X kuadrat tabel. Yaitu untuk nilai X kuadrat hitungnya sebesar 1,33, sedangkan X kuadrat tabelnya yaitu 3,84. Nah, dengan hal ini, jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, menunjukkan bahwa hipotesis diterima, artinya simulasi yang dilakukan yaitu sesuai dengan teori. Tetapi, jika X kuadrat hitungnya diperoleh lebih besar daripada X kuadrat tabel, di sini hipotesisnya ditolak, artinya simulasi yang dilakukan tidak sesuai dengan teori. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.